Berikut data PT Abdullah Tbk selama 2 tahun dalam juta. Ini tipe soalnya sama seperti nomor 1, hanya saja yang ditanyakan di sini adalah kinerja. Bagaimana kinerja keuangan? Secara umum perusahaan selama 2 tahun. Jadi kita membandingkan kinerja perusahaan selama 2 tahun seperti itu. Nah, bisa dilihat tabel keuangan dari laporan keuangan dari PT Abdullah Tbk selama 2 tahun dari tahun 2015 hingga 2016. Mulai dari kas, piutang dagang, persediaan, jumlah aktiva lancar, penyertaan aktiva tetap, dan sebagainya hingga laba setelah pajak. Kita disuruh untuk menghitung current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, inventory turnover, total asset turnover, return on asset, dan return on equity untuk tahun 2015 dan 2016. Kemudian bagaimana kinerja keuangan secara umum perusahaan tersebut selama 2 tahun. Untuk rumus dan cara hitungnya sama seperti nomor 1 tadi, jadi current ratio rumusnya aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, tapi di sini dihitung per tahun hingga menghasilkan hasil yang berbeda, dua kinerja seperti itu. Jadi pada nomor 3 ini saya akan lebih tekankan kepada bagaimana cara membaca kinerja keuangannya, bukan penghitungannya, karena penghitungannya tadi sudah saya jelaskan di nomor 1. Jadi ketika yang pertama A, current ratio 2015 diketahui sejumlah 1,31 kali, sedangkan current ratio 2016 diketahui 1,44 kali. Artinya, selama 2 tahun, rasio lancar PT Abdullah Tbk berada di atas 1. Nah, menandakan bahwa PT tersebut memiliki aktiva lancar lebih dari hutang lancar. Berarti dapat diketahui bahwa PT Abdullah ini kinerja keuangannya cukup baik karena memiliki aktiva lancarnya lebih besar daripada hutangnya. Kemudian untuk yang kedua, debt to equity ratio atau DER dengan rumus total hutang dibagi total ekuitas dari tahun 2015 diketahui 5,86 kali dan 2016 10,18 kali. Artinya DER atau debt to equity ratio PT tersebut juga di atas 1, menandakan bahwa PT tersebut komposisi utang yang lebih besar daripada total ekuitasnya. Jadi memiliki komposisi hutang yang lebih besar daripada total ekuitas, seperti itu. Kemudian yang C, net profit margin. Net profit margin itu dihitung dengan EAT, penjualan, atau earning after tax, penghasilan setelah adanya pajak dibagi dengan penjualan. Hasilnya adalah 0,03752891114 dijadikan persen jadi 3,75%. Kemudian untuk 2016 itu 0,05 sekian dijadikan persen menjadi 5,25%. Artinya, margin laba meningkat dari tahun 2015 ke 2016 karena dari 3,75%-nya net profit-nya atau margin labanya meningkat dari 3,75 ke 5,25. Artinya PT tersebut mampu merealisasikan penjualannya. Kemudian inventory turnover 2015
itu penjualan dibagi persediaan, hasilnya 4,80 kali. Untuk 2016 itu hasilnya 5,18 kali. Artinya perputaran persediaan mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2016. Jadi, perputaran persediaannya tahun 2015 itu 4,80, kemudian tahun 2016-nya 5,18. Persediaan mengalami penurunan, namun tidak secara signifikan, kan itu penurunannya kurang dari satu kali ya. Jadi perputaran persediaannya masih dianggap stabil. Nah, kemudian untuk total aset turnover itu rumusnya penjualan dibagi dengan total aset. Hasilnya adalah 1,14 kali atau 14 kali. Sedangkan di tahun 2016 total aset turnover-nya itu 0,96 kali. Jadi kesimpulannya itu tahun 2015 perputaran aktiva. Perputaran aktivanya sebesar 1,14 kali dan tahun 2016 0,96 kali. Kemudian yang selanjutnya return on asset atau ROA 2015 rumusnya seperti tadi, EAT per total aset dikalikan 100%, itu hasilnya 4,30%. Dan untuk return itu rumusnya EAT per ekuitas dikalikan 100%, hasilnya tahun 2015 itu 29,53%, dan 2016 sejumlah 6,78%. Nah, itu adalah jadi ROE atau ROE dari 2015 sebesar 29,53%, dan perputaran ekuitas ya, return on equity, meningkat menjadi 56,78% di tahun 2016. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.